Walah. Ini betina. Ditandai dengan ininya besar. Yang jantan lebih kecil. Oh, bisa dikembalikan. Jantan. Nah, ini juga pipis nanti biasanya. Nah, kalau Itu dia sebutnya beracun nggak, Pak? buatan. Ini tadi ini dua ya, jantan dan betina. Nah, Jadiin satu. nah, ini betina, ini jantan. Kok pipis? Iya. Dia mengeluarkan feromon. Feromon itu digunakan untuk mendekatkan si jantan. Berarti kayak kucing sama aja ya? Yang sudah kawin, ini. Yang kawin itu. Nah, ini kawin. Iya. Itu telurnya. Oh, Yang kawin ini kan bersatu tadi. Ini ya? Iya. Oh, ini juga kawin ini, Pak. Ya, kalau mau dibuka dekat dibuka nggak apa-apa. Dibuka itu. Jangan, Pak, mengganggu kasihan. Itu kayak kepompong di Sulawesi. Yang ada di sebelah saya ini adalah jenis kengat namanya Attacus atlas yang di atas ini, atau kita biasa menyebut dengan kuku gajah. Yang di bawah ini adalah jenis Cricula trivanestrata, ulat yang makan daun jambu bete. Yang ada di ruangan ini merupakan salah satu kegiatan kami di Camtra di Kulon Progo berkaitan dengan budidaya sutra liar. Kegiatan kami mulai dari budidaya, kemudian mengawinkan lengat menjadi kepompong kemudian kita pintal menjadi benang dan diubah menjadi kain. Kegiatan kami sudah kami laksanakan kurang lebih 7 tahun lebih pada saat ini. Nah, kemudian di sela-sela kegiatan kami juga ada beberapa hal yang kami rasa untuk perlu ditingkatkan, yaitu kita perlunya untuk berjejaring dengan beberapa lembaga-lembaga yang ada, termasuk kami harapkan juga teman-teman dari HKTI di seluruh Indonesia di mana berada untuk bisa bersama dengan kami di sisi mungkin di sisi budidayanya, di sisi pemasarannya, di sisi hasil sampingan produk, karena ulat sutra ini mempunyai varian ataupun hasil sampingan, hasil lanjut yang masih belum masih perlu digali lagi. Di antaranya dari kotorannya, karena kotorannya tidak berbau dan kering. Yang kedua dari pupanya, pupa atau bahasa Jawanya itu adalah entung atau pupa ini bisa dijadikan salah satu sumber makanan, dan tentu saja hasil dari kain. Dari hasil kain ini insya Allah akan menjadikan salah satu pilar ketahanan Indonesia dari sektor sandang. Terus keunggulan dari Camtra ya Mas? Camtra di bidang pengembangan ulat sutra itu punya keunggulan apa gitu di Camtra sendiri? Kegiatan yang bisa katakan yang agak berbeda dengan kegiatan yang lain di bidang serangga, di antaranya itu adalah kami mengolah jenis sutra yang mempunyai kearifan, yaitu dia bisa beregenerasi tanpa kita membunuh makhluk yang ada di dalam rumahnya atau kepompongnya ini. Sangat berbeda dengan jenis yang namanya Bombyx mori, ulat yang makan daun murbei, di mana untuk mengambil filamennya dia dimasukkan di air panas dan otomatis ketika benang ditarik pupanya akan mati. Nah, kami mengambil manfaat dari sisi semuanya bisa digunakan dan ada regenerasi yang terus menerus. Digoreng ini. Entongnya ya. Iya. nah, Enggak. enggak gitu Pak. Sama sekali enggak. Kan enggak punya mulut ya. Sorry. Punya mulut, kan tidak punya mulut itu enggak penting. Apa ini? Walaupun Apa begitu ini? tapi tidak. Itu makanan khas yang ada di Indonesia hanya di sini. Kayak gitu loh. Geblek. Betul, kita ke sana Bu. Ini. Ini tadi pagi anunya kirlanya. Nah,
Oh, alhamdulillah hari ini kita ada ini betina, yang itu yang ini yang makan daun jambu mete. Iya itu tahu. Ini berasal dari ini Temanggung. Yang takut nggak Yang ini kami dari Jantra di Kulon Progo kedatangan tamu dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Pada saat ini di sebelah kanan saya ada Mbak Dia dan Mas Fahmi yang berkunjung di tempat kami terkait dengan kegiatan budidaya Lapa Sutra atau Sutra liar. Saya mohon Mbak Dian untuk menyampaikan sekilas kegiatan di dua tempat yang telah ada di liar itu, kira-kira apa mungkin yang mengesan kepentingan dan harapan dari kegiatan yang bisa mungkin dikomunikasikan dengan teman-teman di akademi. Silakan. Terima kasih Pak Yulianto. Perkenalkan saya Diana Fitri Susanto sebagai Ketua Umum Perempuan Tani HKTI. Terima kasih juga kepada Pak Fahmi yang sudah menjadi katalisator ya dalam menjalin hubungan antara HKTI dan juga Jamtra yang saat ini kita sudah kunjungi tadi. Syukur alhamdulillah kami memberikan apresiasi yang sangat setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada Pak Yulianto. Tadi kebetulan Pak, ketika kami perjalanan ke sini saya ngobrol sama Ibu Endang. Bu Endang kebetulan Wakil Ketua Umum. Pak Yulianto itu sungguh sangat hebat ya. Jarang petani yang berdedikasi. Apalagi ini petani kita kan mayoritas karakteristiknya adalah petani yang menanam pangan primer ya Pak Fahmi. Tapi ini ada Pak Yulianto dengan timnya itu mau membudidayakan Ula Sutra. Tadi sekilas juga saya membaca memang kalau kita bicara Ula Sutra itu kan pasti identik dengan hasil komoditas benang, dan itu memang nilai ekonominya sangat tinggi dan sangat diminati untuk pasar ekspor. Dan juga kita tahu tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Yulianto, sebetulnya pengembangbiakan dari Ula Sutra ini bukan hanya sebatas pada pemanfaatan benang saja, tapi juga sungguh luar biasa. Tadi saya mendengar kita juga bisa memanfaatkannya itu untuk dental floss. Berapa banyak orang yang menggunakan dental floss itu dari seluruh dunia gitu ya. Bahkan jenis-jenis dari dental floss itu sangat banyak gitu ya. Ada yang panjang, ada yang dia berbentuk seperti sikat dan sebagainya. Tentunya ini adalah satu peluang atau prospek yang mungkin bisa dikembangkan ke depan. Selain itu tadi selain nilai ekonomi ya, Ula Sutra juga tadi seperti yang saya dengar ini juga bernilai akan gizi. Tadi ya proteinnya tinggi, juga bisa dimanfaatkan selain untuk pakan, bisa untuk pangan dan sebagainya. Dan ini kalau bisa kita lihat sungguh sangat luar biasa ya potensinya gitu. Nah ini nanti mungkin ke depan dengan hasil pertemuan kita ke depan mungkin kita bisa melihat nanti peluang apa yang bisa kita kerjasamakan. Sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Fahmi yang sudah mempertemukan kami. Tadi Pak, pas saya lihat ularnya saya langsung foto, kirim langsung ke China. Ada permintaan ini nggak Sutra? Saya memang kayak gitu, jadi cepat saya langsung. Baik Bu, nanti kita cari. Saat ini memang pasar ekspor kita ini masih menyasar kepada kelapa, lalu handicraft, lalu juga bawang goreng, terus ada udang. Memang kalau Sutra ini belum gitu. Jadi mungkin ke depan nanti dengan ya tentunya dengan kita berkolaborasi dengan jejaring yang kita punya ini, kita bisa memanfaatkan segala peluang-peluang yang ada di Jamtra ini. Mungkin begitu Pak. Terima kasih Mas Fahmi. Baik, terima kasih. Terima kasih, kami senang teman-teman HKTI bisa membersamai Mas Yulianto seperti yang disampaikan oleh Mbak Dian tadi. Memang salah satu karakter penyuluh lapangan secara tidak langsung membangun perekonomian di desa, karena dengan membangun Ula Sutra memberikan kontribusi terhadap
ekonomi, termasuk bagi masyarakat sekitar dan multiplier efek lainnya. Mudah-mudahan dengan kerjasama dan kunjungan ini membuka inspirasi bagi banyak, terutama kaum muda untuk terus bergerak di sektor pertanian, apapun komoditasnya. Semoga semangat ini menjadi semangat kita bersama untuk menjaga dan memelihara bangsa Indonesia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.